Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bertemu dengan saya, Aida Fatira yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan di program Buletin Pandemi. Berita pertama dari Provinsi Riau yang mendapatkan peringatan dari BMKG terkait perakiraan cuaca. Karena diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Provinsi Riau mendapatkan peringatan dari BMKG karena diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada 6 Oktober 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mengutip data dari bmkg.go.id, hujan tersebut diperkirakan disertai dengan angin kencang dan petir di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hujan ini diperkirakan berlangsung hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan dapat meluas hingga ke sebagian wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Aida Fatira dari IISIP News melaporkan dari Jakarta. Selanjutnya ada berita baik dari dunia kesehatan, yaitu angka positif COVID-19 di Indonesia turun. Angka COVID-19 di Indonesia turun signifikan. Hal ini dibuktikan dari ungkapan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN pada Senin 12 Oktober 2020. Orang nomor 1 di Indonesia ini mengungkapkan, per 11 Oktober 2020, rata-rata kasus COVID aktif di Indonesia lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia. Data yang saya terima ini per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif COVID di Indonesia ini 19,97%. Saya kira bagus karena ini lebih rendah dari rata-rata COVID. Kasus aktif COVID dunia yang mencapai 22,1%. Kita lebih baik. Jokowi juga menyoroti angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia yang menurutnya lebih baik dari rata-rata dunia. Yang kedua juga rata-rata kesembuhan. Ini per 11 Oktober mencapai 76,48%. Dan ini sudah lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang mencapai 75. Aida Fatira, IISIP News melaporkan dari Jakarta. Pencurian kembali lagi terjadi. Kali ini pencurian terjadi di daerah Parung Bogor dan sayangnya aksi tersebut tidak terekam CCTV. Berikut laporannya. Pencurian motor terjadi di daerah Desa Pamegarsari, Parung Bogor, Jawa Barat. Tepatnya pada 15 Oktober 2020 pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini bermula saat Firman, pemilik sepeda motor, pulang dari rumah temannya pukul 4 pagi. Karena akses jalan ke rumahnya masih di portal, korban memarkirkan kendaraannya di depan portal. Si Firman pulang dari main dari temannya, pulangnya subuh, mau masukin motor ke rumah, portalnya masih ditutup. Setelah itu kembali lagi paginya motor sudah tidak ada. Sayangnya aksi pencurian ini tak terekam CCTV karena memang daerah tersebut dikenal aman sehingga warga tak memasang CCTV untuk keamanan. Di daerah sini tuh biasanya aman, selalu di portal juga tiap malam dan ada yang jaga. Nah, si korban itu baru pulang subuh, yang jaga portalnya udah pulang. Pas si korban keluar dari rumah, itu motor udah nggak ada. Ada kemungkinan kayaknya udah diincer sih pas dari main. Soalnya di daerah ini tuh aman-aman aja selama ini. Saat ini korban pencurian belum melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Aida Fatira,
IISIP News melaporkan dari Bogor. Operasi Zebra 2020 kembali digelar. Kali ini, para petugas tidak mendirikan posko, akan tetapi menyebar demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya resmi kembali menggelar Operasi Zebra 2020. Kali ini operasi dilakukan selama 2 pekan, yaitu dari 26 Oktober hingga 8 November 2020. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo menyebutkan beberapa jenis pelanggaran yang menjadi incaran Ditlantas diantaranya tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan atau stop line, melawan arus, pelanggaran sirine dan rotator, dan pengendara melintas di bahu jalan, khususnya di jalan tol. Khusus untuk operasi Zebra Jaya 2020 yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya, maka ada 5 pelanggaran tematik yang menjadi prioritas utama, yaitu yang pertama melawan arus, kemudian tidak memakai helm, yang berikutnya adalah pelanggaran terhadap stop line, yang keempat pelanggaran sirine dan rotator yang tidak sesuai ketentuan, dan yang kelima adalah melintas bahu jalan khususnya untuk di jalan tol. Kombes Pol Sambodo juga mengatakan, pada operasi kali ini, polisi tidak akan melakukan razia secara berkerumun demi membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Beliau juga menjelaskan, kali ini lebih fokus memberikan sosialisasi dan pendidikan soal lalu lintas kepada masyarakat, sehingga sanksi hukum hanya akan diberikan untuk pelanggaran yang sifatnya membahayakan pengguna kendaraan. Aida Fatira, IISIP News melaporkan dari Jakarta. Selanjutnya, ada sebuah kisah inspiratif dari seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Kuningan dan memanfaatkan hobinya selama pandemi sehingga mendapatkan pundi-pundi rupiah. Selamat pagi pemirsa, pada acara kali ini saya akan membawakan sebuah feature yang sangat inspiratif dari seorang ibu rumah tangga bernama Siti Hamidah yang sangat produktif di saat pandemi kali ini. Mari kita simak videonya berikut ini. Sebelum pandemi, saya tuh sebenarnya suka masak, tapi buat anak-anak aja. Terus kalau arisan keluarga, saya masak sendiri. Dan kalau arisan RT, RW, saya sering masak. Terus teman-teman bilang, keluarga bilang juga, enak nih masakannya, nggak pesan, enggak, masak sendiri. Akhirnya pada bilang, Bu, jualan aja. Saya coba, terus saya bikin kembang tahu, saya goreng, saya kasih bumbu, pada suka, terus pada beli. Alhamdulillah saya jadi dagang, mulai bir peletok, terus saya bir peletok sama kuah asinan. Saya sering bikin asinan, dibilang, Bu, bikin dong Bu kuah asinannya, nanti saya bayarin. Alhamdulillah saya bikin, laku. Alhamdulillah saya jualan kuah asinan, bir peletok, terus kembang tahu. Dan saya iseng-iseng juga jahit di rumah. Tadinya mah jahit untuk anak-anak, ya 1-2 tahu saya bisa jahit, akhirnya minta tolong saya jahitin. Dan iseng-iseng juga di rumah, daripada bengong saya beres-beres tanaman. Alhamdulillah sekarang tanaman saya alhamdulillah seger-seger. Ada pupuknya juga, saya sering beli pupuk tuh dari tukang pohon. Saya tanya pupuk yang mana yang bagus. Alhamdulillah sekarang pohonan saya ada pohon belimbing berbuah, lengkeng berbuah, jambu berbuah, jeruk berbuah, kedongdong alhamdulillah berbuah. Satu lagi serikaya, delima. Alhamdulillah. Saking sukanya bercocok tanam, ibu dari 7 anak ini tidak menyadari bahwa di halamannya sendiri terdapat tumbuhan yang memiliki nilai harga yang sedang tinggi, yaitu tanaman janda bolong.
Ia tidak menyangka bahwa tumbuhan yang telah lama ada di halamannya itu ternyata memiliki nilai hingga ratusan juta rupiah. Ya, seperti itulah pemirsa cerita yang sangat produktif dari seorang ibu rumah tangga. Semoga bisa menginspirasi pemirsa sekalian di rumah dan selamat pagi. Berita selanjutnya sekaligus penutup dari program kali ini, yaitu ada sebuah dokumenter sejarah kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, atau yang biasa disebut juga dengan segitiga emas Jakarta. Saya Aida Fatira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melewati kawasan Kuningan, mungkin kalian akan takjub saat disuguhi pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang mewah dan megah. Tak heran, karena memang Kuningan masuk pada kawasan segitiga emas Jakarta. Sebelum menjadi kawasan yang elit dan megah ini, dulunya Kuningan adalah kampung peternak sapi yang menghasilkan susu dengan kualitas terbaik. Bahkan, kawasan ini juga menjadi kampung Islam pertama di Jakarta. Orang kenal sama sapinya, pohon, sama tahu. Kemudian di Kuningan itu juga banyak rumput, enak, arit dekat. Kemudian juga banyak pengusaha tahu, jadi kita ngambil tahunya tuh, ngampasnya dekat gitu. Emang dikenal banyak kiai, banyak kori-kori, wah gudang segala-galanya dah. Pokoknya Kuningan itu sentralnya karena dulu ada Guru Mugni kan. Jadi kayak bahkan bahasa Betawi pun rujukannya ke Kuningan gitu. Kalau kata orang Kuningan gitu, biasanya para penceramah ngambil rujukannya ke situ semua gitu. Jadi kayak gitu, saking terkenalnya tuh Kuningan ya, jadi ikon buat para ulama kita Jakarta aja gitu. Kita pindah Pondok Rangon memang DKI harus pindah, ya kita pindah lah. Karena Kuningan itu jadi kawasan diplomatik sampai sekarang. Nah, sampai sekarang di Pondok Rangon tuh populasi sekitar 1.200 lah. Ada 25 petani yang pindah dari Kuningan. Dan di sana ada pengolahan susu, untuk susu Patores ada, susu yogurt ada gitu di sana. Dan kunjungan-kunjungan untuk studi dari TK sampai perguruan tinggi di sana Pondok Rangon. Kini kampung tersebut hampir punah, tergerus pembangunan gedung-gedung perkantoran dan swalayan. Aida Fatira, ISIP News melaporkan dari Jakarta.